Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harapkan kita semua sehat-sehat untuk kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan serta merenungkannya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara, tentunya kita tahu bahwa firman Tuhan ini, surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Saudara-saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang besar. Namun, jemaat ini bukanlah jemaat yang ideal seperti jemaat yang ada di Filipi atau di Efesus. Maksudnya demikian, karena jemaat di sana memang mengalami tantangan yang hebat, mengalami pencobaan yang berat dari kehidupan masyarakat di kota Korintus yang syarat dengan segala macam penyembahan-penyembahan berhala dan juga persinahan. Karena kota Korintus adalah kota yang besar pada zaman itu, dan kota yang atau menjadi pusat kota seks pada zaman itu. Kota Korintus adalah merupakan pusat perdagangan juga pada saat itu. Itulah sebabnya kehidupan di kota Korintus itu luar biasa, dengan segala macam penyembahan-penyembahan berhala dan juga persinahan-persinahan yang semakin marak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya banyak dosa yang dilakukan juga oleh jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, dan juga berakibat adanya juga perpecahan-perpecahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu Rasul Paulus berupaya untuk mengajar jemaat yang ada di Korintus untuk memiliki iman yang kuat, agar supaya mereka tidak goyah dan tidak mudah jatuh di dalam dosa, agar supaya jemaat itu memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, tantangan yang luar biasa bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Dan saya kira tantangan-tantangan kekristenan pada zaman rasul-rasul, khususnya di zaman Rasul Paulus, itu tentunya tetap sama dengan tantangan kekristenan dalam situasi seperti ini pada zaman ini. Saudara-saudara, kenyataannya itu begitu banyak perpecahan di dalam jemaat, perpecahan di dalam gereja, dan juga tidak sedikit orang Kristen, banyak orang Kristen yang menjadi lemah, bahkan banyak orang Kristen yang jauh dari Tuhan, bahkan tidak sedikit yang murtad oleh karena kehidupan yang begitu banyak tantangan, tawaran-tawaran duniawi yang luar biasa, sehingga membuat kekristenan menjadi semakin menurun secara moralitas, bahkan secara iman, kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus itu juga datang untuk mengingatkan kita semua sebagai gereja Tuhan. Hal yang pertama yang kita sudah baca tadi, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Artinya bahwa kalau di dalam bahasa aslinya itu bisa juga berarti tetap setia dan tabah. Berdirilah teguh itu berarti tetap setia dan tabah, itu bahasa aslinya. Kemudian hal yang kedua, giatlah selalu. Jangan goyah. Saudara-saudara, tentunya kita sudah tahu artinya juga sama dalam bahasa aslinya. Jangan goyah itu berarti bahwa jangan kita bergeser, jangan kita menyimpang. Kita harus teguh berdiri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Saudara perhatikan,
Artinya giatlah selalu itu dalam bahasa aslinya sangat berlimpah dalam kualitas dan juga kuantitas. Nah, bisa diartikan ini adalah sebuah dorongan atau semangat di dalam melakukan sesuatu. Jangan kita turunkan kualitas apa yang kita lakukan ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita melayani Tuhan. Jangan kita turunkan kualitasnya, karena hasilnya akan sangat melimpah ketika kita mempertahankan kualitasnya. Itu artinya, ya. Jadi giatlah selalu berarti sangat berlimpah di dalam kualitas dan kuantitas. Jangan turunkan kualitas kita dalam melakukan segala sesuatu, khususnya dalam kita melayani Tuhan atau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saudara, saya teringat akan peribahasa yang mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ketika kita mengalami atau melalui sebuah proses dengan baik, dengan sesuatu yang berkualitas, maka hasilnya juga akan baik dan berkualitas. Jadi benar peribahasa atau pepatah yang mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Saudara-saudara, dan kemudian hal yang keempat, jerih payahmu. Jerih payahmu itu berarti dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kerja kerasmu sampai engkau kelelahan, ya. Susah payahmu itu, ya saudara-saudara, jerih payahmu. Firman Tuhan katakan semuanya itu tidak sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika arti-arti tadi, ya, kalau kita masukkan misalnya, ya, dalam bahasa Yunaninya tadi, kita akan terjemahkan dan masukkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, mungkin bunyinya seperti ini, sama, tetapi mungkin kita lebih bisa memahami. Demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah setia, tetaplah tabah, teguh berdiri, terus semangat, dan lakukanlah segala sesuatu dengan baik, berkualitas, tidak asal-asalan, tidak apa adanya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kerja kerasmu itu, susah payahmu itu tidak sia-sia. Saudara, saya akan menutupi dengan sebuah ilustrasi, ya. Ini namanya ilustrasi, ya. Seorang petani bertanya kepada embernya yang bocor, ya, karena ember ini biasa dia gunakan untuk menyiram tanaman di kebunnya, ya. Dia bertanya kepada ember yang bocor itu, beberapa hari ini saya lihat engkau bersedih dan selalu saja murung. Ada apa yang terjadi denganmu? Si ember bocor ini berkata kepada tuannya, yaitu si petani, bagaimana saya tidak bersedih? Bagaimana saya tidak murung karena teman saya si ember yang satu itu, karena ada dua ember yang selalu dipikul oleh petani itu untuk menuju ke kebunnya untuk menyiram tanaman. Ember yang bocor itu berkata, soalnya teman saya si ember ini bilang bahwa saya ini sebenarnya hanya menyusahkan tuan saya, karena engkau adalah ember yang tidak berguna. Pada awalnya ember, ya, embermu itu diisi penuh, tetapi sampai di kebun sudah kosong, tidak ada gunanya, hanya menyusahkan saja. Nah, saudara-saudara, petani ini berkata, oh itu ya yang engkau sedihkan. Kalau begitu besoklah kita akan berjalan bersama kembali untuk menuju ke kebun, dan saya akan memberikan kamu sebuah perhatian, ya, perhatian untuk jalan yang akan kita lalui. Besok harinya mereka mulai berjalan, dua ember diisi penuh. Kemudian mereka berjalan. Petani itu berkata, lihatlah bunga-bunga yang indah di sebelah kirimu ini, bunga-bunga yang subur ini, bukankah itu hasil kerjamu? Karena kebocoranmu aku tempatkan di sebelah kiri,
Sehingga dengan kebocoran itu, air yang keluar itu akan menyirami bunga-bunga yang ada di pinggir jalan sebelah kiri. Bunga-bunga itu membuat perjalananku menjadi tidak melelahkan, menjadi semangat. Karena aku melihat ada sebuah pemandangan yang indah dari bunga-bunga tersebut. Dan aku sangat menikmatinya. Itu kata dari petani. Si ember bocor merasa senang dan bahagia. Ternyata sekalipun dia ember yang bocor, tetapi dia bisa memberikan hasil yang luar biasa kepada tuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya saya mau katakan kepada kita semua, jangan kita melihat keterbatasan atau kekurangan kita. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua kita punya kelebihan, tetapi kita juga punya kekurangan sebagai manusia. Tuhan kita tahu menempatkan posisi yang tepat untuk kita, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk banyak orang. Lakukan saja apa yang kita lakukan dengan setia, apa yang Tuhan mau, yang sesuai dengan talenta kita masing-masing. Jangan turunkan kualitas ketika kita melakukan sesuatu. Jangan turunkan kualitas ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, jangan turunkan kualitas. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, itulah juga yang engkau akan tuai. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Lakukanlah bagian kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap firman-Mu yang disampaikan akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tolong kami Roh Kudus, agar kami selalu dimampukan untuk kami dapat melakukan sesuatu dalam hidup kami. Untuk kami melakukan sesuatu bagi Tuhan, dalam kami berkarya bagi Tuhan. Biarlah kami melakukan dengan setia, kami melakukan dengan baik, dengan berkualitas, semata-mata untuk dapat memuliakan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Tuhan tolong kami semua, biar apa yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu menempatkan posisi yang terbaik bagi kami untuk melakukan sesuatu. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.